Pernyataan ini mengenai teori komunikasi yang dikemukakan oleh Hofland. Ini berfokus pada bagaimana komunikasi dapat memengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Hofland mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana seorang komunikator dapat menyampaikan perangsang atau stimulus yang bertujuan untuk memengaruhi, mengubah tingkah laku seorang komunikan. Menurut beliau juga, komunikasi merupakan proses aktif yang melibatkan pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran atau media komunikasi, dan penerima pesan tersebut. Komunikasi tidak hanya dapat bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk membentuk atau mengubah sikap seorang komunikan. Nah, perangsang atau stimulus di sini yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator. Bisa berupa kata-kata, suara, atau tindakan untuk menarik perhatian seorang komunikan. Stimulus ini juga memicu respon psikologis atau emosional pada komunikan, yang dimana ini dapat memengaruhi perilaku komunikan. Ada juga faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama ada komunikator itu sendiri, di mana seorang komunikator harus kredibilitas dan memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri bahwa dirinya bisa dapat memengaruhi seorang komunikan. Karena komunikator dianggap lebih ahli untuk memengaruhi komunikan. Yang kedua yaitu pesan, berupa isi dan gaya penyampaian pesan sangat memengaruhi dampaknya. Pesan yang logis dan emosional lebih efektif memengaruhi seorang komunikan. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Ini berupa media yang digunakan seperti lisan, tulisan, atau visual yang memengaruhi bagaimana pesan itu dapat diterima oleh komunikan. Yang selanjutnya ada komunikan itu sendiri, di mana karakteristik individu seperti sikap awal, kebutuhan, dan kepribadian mereka itu berbeda-beda dan menentukan seberapa besar mereka terpengaruh oleh si komunikator tersebut. Nah, teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana pesan dikemas dan disampaikan agar komunikasi lebih efektif, di mana bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana mengarahkan dan memengaruhi perilaku si komunikan tersebut. Pernyataan ini menyatakan bahwa komunikasi massa memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi. Ini sebenarnya kurang tepat, karena komunikasi massa dikenal memiliki derajat kedekatan fisik yang rendah, karena melibatkan penyampaian pesan dari satu pihak kepada banyak orang melalui media seperti televisi, radio, atau internet tanpa adanya interaksi secara langsung. Adapun pengertian dari komunikasi massa yaitu pesan yang disampaikan ke audiens yang luas melalui media massa yang disebutkan tadi seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Contoh, siaran berita atau postingan di media sosial. Nah, ini kederajatan fisiknya rendah karena komunikator dan komunikan tidak berada di tempat yang sama. Adapun yang dianggap memiliki kedekatan fisik yang tinggi yaitu komunikasi interpersonal, di mana adanya interaksi secara langsung antara dua orang atau lebih seperti percakapan tatap muka, contoh obrolan antara teman, wawancara, ataupun diskusi. Nah, ini memiliki kederajatan fisik yang tinggi karena biasanya terjadi dalam jarak yang dekat dan melibatkan kontak langsung, baik berupa ekspresi wajah, gerak tubuh, atau nada suara. Nah, jika dikatakan komunikasi massa memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi, mungkin ini adanya kesalahpahaman karena komunikasi massa ini tidak melibatkan interaksi secara langsung dan biasanya bersifat satu arah.
sehingga tidak ada kedekatan fisik. Sebaliknya, komunikasi interpersonal adalah jenis komunikasi yang memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi. Komunikasi sebagai upaya pendidikan dan pewarisan nilai bisa kita sebut juga dengan fungsi korelasi. Nah, komunikasi memiliki peran penting juga dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, berarti komunikasi ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghubungkan individu dan kelompok dalam masyarakat, serta memastikan kesinambungan budaya, moral, dan sosialnya, dan juga meneruskan warisan sosial dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, komunikasi juga memainkan peran dalam mendidik individu, terutama dalam konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh, di dalam lingkungan keluarga, orang tua mengajarkan anaknya tentang sopan santun, etika, moral, dan lain sebagainya. Di sekolah, guru berkomunikasi langsung dengan siswa, misalnya menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab dalam mengerjakan PR, atau yang lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat, sesuai dengan lingkungan dan nilai normanya bagaimana. Nah, misalnya diwajibkan ronda tiap malam. Di sini berarti rasa tanggung jawab kita dilatih, apakah kita bisa disiplin sesuai jadwal atau meninggalkan tanggung jawab itu. Adapun norma dan prinsip yang diturunkan dari generasi sebelumnya, seperti norma sosial, nilai moral, dan prinsip budaya. Nah, ini untuk memastikan bahwa norma dan prinsip ini tetap berkembang dan relevan di setiap generasinya. Adapun contoh pewarisan nilai melalui komunikasi, misalnya dalam cerita rakyat atau dongeng, mengajarkan nilai moral kepada anak-anak seperti kejujuran atau keberanian. Ada juga upacara adat merupakan sarana komunikasi atau simbolik yang mewariskan tradisi budaya. Ada juga dalam media massa, berupa film, buku, atau media sosial yang sering menjadi alat menyebarkan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Nah, pada intinya, fungsi korelasi ini dalam komunikasi berperan penting dalam pendidikan dan pewarisan nilai-nilai norma, prinsip dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, masyarakat juga dapat membangun stabilitas sosial dan mempertahankan nilai-nilai yang dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Dapat juga membangun identitas generasi penerus sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan generasi sebelumnya. Perbedaan cara berbicara berdasarkan musim dalam komunikasi fisik. Nah, cara berbicara di musim hujan dan musim kemarau dapat berbeda karena aspek fisik yang memengaruhi konteks komunikasinya. Aspek fisik di sini meliputi lingkungan, cuaca, suasana, ataupun kondisi fisik saat komunikasi berlangsung. Nah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan, memilih topik, ataupun sikap dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada pengaruh aspek fisik pada komunikasi itu tadi. Nah, lingkungan fisik, misalnya suasana di sekitar itu sejuk atau panas, itu bisa memengaruhi cara kita berbicara. Ada juga dari cuaca, seperti hujan, panas yang terik, ataupun angin kencang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi di musim hujan. Nah, dari nada dan intonasinya, misalnya biasanya lebih santai karena suasananya cenderung sejuk dan tenang. Dan adapun topik pembicaraannya seringkali berfokus pada cuaca itu sendiri, seperti tentang curah hujannya atau topik lain yang dirasakan oleh yang berinteraksi. Nah, volume suaranya mungkin lebih keras jika berbicara di luar ruangan karena suara hujan bisa mengganggu pendengaran antara kedua belah pihak tersebut. Contoh kalimat
atau perkataannya, misalnya eh, hujan-hujan gini enak makan mie instan, atau contoh lainnya yang sedang di luar ruangan, misalnya hati-hati ya jalan ini licin. Nah, itu bisa dikatakan pada saat komunikasi di musim hujan. Selanjutnya ada komunikasi di musim kemarau. Nah, nada dan intonasinya bisa lebih energik atau lebih cepat karena suasana panas yang memicu aktivitas lebih cepat. Dan topik pembicaraannya juga sering membahas tentang panasnya cuaca, kebutuhan antar individu yang sedang berinteraksi, ataupun permasalahan tentang kekeringan. Nah, gaya bicaranya cenderung lebih praktis atau langsung kepada inti pembicaraannya. Untuk volume suaranya bisa normal atau lebih rendah karena tidak adanya gangguan suara dari suara hujan. Contohnya, aduh padas banget ya hari ini, atau minum yang banyak ya biar gak dehidrasi. Nah, itu sebagai contohnya. Ada juga dampak emosi dan suasana hati. Nah, di musim hujan, suasana dingin dan tenang cenderung membuat orang lebih tenang juga. Nah, untuk musim kemarau, cuaca panas dapat membuat orang itu lebih cepat merasakan lelah atau mudah kesal dan tersulut emosi. Bisa ditarik kesimpulan bahwa perbedaan komunikasi di musim hujan dan kemarau disebabkan oleh konteks fisik seperti cuaca, suhu, ataupun suasana lingkungan. Nah, faktor-faktor ini memengaruhi nada bicara, topik, gaya komunikasi, bahkan emosi dalam percakapan tersebut. Memahami hal ini membantu kita menyesuaikan cara berbicara sesuai situasi fisik yang dialami oleh yang berkomunikasi. Konteks perkuliahan, memang komunikasi memiliki fungsi utama untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa. Komunikasi terjadi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa itu sendiri dengan menyampaikan, eh, memahami, dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Adapun peran komunikasi dalam edukasi, eh, yang pertama ada menyampaikan informasi. Nah, bisa dari dosen menyampaikan materi, atau dari mahasiswa itu sendiri ke yang lainnya. Nah, yang kedua ada membangun pemahaman, di mana komunikasi ini memungkinkan mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang didiskusikan. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, bisa melalui dialog dan tanya jawab. Mahasiswa ini didorong untuk berpikir kritis, baik menganalisis dan memahami informasi dan materi. Selanjutnya ada bentuk komunikasi dalam perkuliahan. Bisa berupa komunikasi verbal, misalnya diskusi kelompok atau tanya jawab sesudah presentasi. Nah, adapun komunikasi nonverbal, contohnya seperti gestur atau bahasa tubuh yang mendukung penjelasan materi yang dipresentasikan. Ada juga beberapa komponen komunikasi efektif dalam edukasi. Yang pertama ada kejelasan dari pesan itu sendiri, adanya feedback atau timbal balik, bisa berupa mahasiswa memberikan tanggapan melalui pertanyaan, diskusi, atau tugas, dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada kredibilitas dosen, di mana dosen yang kompeten dapat dipercaya lebih efektif dalam menyampaikan materi. Ada juga partisipasi aktif, di mana mahasiswa yang aktif terlibat dalam diskusi atau kegiatan kelas yang itu lebih mudah menyerap materi. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam perkuliahan itu berfungsi sebagai alat untuk memberikan edukasi dengan menyampaikan informasi, membangun pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan lain sebagainya. Dalam pernyataan ini memang betul sekali bahwa stand up komedi adalah bentuk komunikasi yang tujuannya menghibur audiens melalui lelucon yang disampaikan oleh komedian tersebut. Nah, komedian ini menyampaikan bisa berupa monolog berisi cerita, anekdot, atau sindiran terhadap hal-hal
seperti kehidupan sehari-hari, isu-isu terkini, ataupun pengalaman pribadi, yang tujuannya itu untuk menciptakan tawa. Nah, komedian ini menggunakan teknik komunikasi verbal seperti intonasi, tempo bicara. Selain itu, komunikasi nonverbal juga dia gunakan seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, dan yang lainnya untuk memainkan peran penting dalam memperkuat rumor. Nah, stand up komedi juga bisa memiliki fungsi lain seperti penyampaian kritik sosial atau mengajak audiens untuk refleksi atau menyampaikan pesan tertentu dengan cara yang ringan tetapi tetap ada menghiburnya karena sifatnya langsung dan interaktif. Stand up komedi mampu menciptakan suasana yang mudah akrab antara komedian dengan audiens. Dan ini juga salah satu yang membuat pesan yang disampaikan itu mudah diterima oleh audiens tersebut. Gangguan teknik dalam komunikasi ini merujuk pada hambatan yang terjadi karena masalah pada media atau proses penyampaian pesan, bukan dari isi pesan itu sendiri. Ini bisa terjadi ketika ada kesalahan dalam penyampaian penerimaan pesan secara teknis dalam konteks bahasa. Gangguan ini bisa terjadi karena penggunaan bahasa yang tidak efektif. Nah, contoh gangguan teknik yang berhubungan dengan bahasa. Yang pertama ada penggunaan istilah teknis yang hanya dimengerti oleh kalangan tertentu yang membuat audiens bingung. Nah, yang kedua ada kesalahan tata bahasa. Jadi kalimatnya itu tidak terstruktur dengan baik sehingga sulit dipahami. Yang ketiga ada aksen atau dialek. Aksen yang terlalu kuat atau penggunaan dialek yang tidak dikenal oleh audiens. Nah, ini juga dapat membuat sulit dipahami oleh penerima pesan. Yang keempat ada ambiguitas, di mana kata-kata yang memiliki banyak makna sehingga gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan itu sulit dimengerti oleh audiens. Nah, beberapa contoh gangguan teknik itu meliputi yang pertama ada pilihan kata-kata yang tidak tepat, di mana ada istilah terlalu rumit dan ya itu tidak bisa dimengerti oleh audiens. Nah, selanjutnya dari pengucapan atau tata bahasa. Itu dari pelafalannya, struktur kalimat, atau tata bahasa yang membuat pesan itu menjadi ambigu. Nah, yang ketiga ada penggunaan bahasa asing tanpa kejelasan. Penerima itu tidak menguasai bahasa tersebut sehingga pesan tersebut sulit dipahami. Yang terakhir ada intonasi yang mengganggu, di mana terlalu kental atau intonasinya terlalu monoton dapat menyulitkan penerima memahami pesan. Memang pernyataan tersebut benar adanya, karena untuk menjadi seorang komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena komunikasi yang efektif dimulai dari mengenal diri sendiri, berarti memahami kekuatan, kelemahan, dan tujuan pribadi. Nah, hal ini sangat penting karena membangun kepercayaan diri saat berbicara dan memungkinkan untuk kita menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi di mana dan dengan siapa kita berbicara. Nah, bisa juga membantu menyampaikan pesan itu lebih meyakinkan. Nah, selanjutnya memiliki kredibilitas, di mana kredibilitas ini kepercayaan ya yang diberikan oleh audiens. Nah, komunikator yang kredibel dianggap jujur, kompeten, dan dapat diandalkan. Untuk membangun kredibilitas bisa dengan tunjukkan pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibahas, atau bisa juga dengan bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi. Dan yang paling penting itu konsisten dalam ucapan dan tindakan. Selanjutnya, penting juga untuk memiliki kekuatan. Nah, kekuatan di sini ini merujuk pada kemampuan yang mempengaruhi dan menginspirasi orang lain, di mana kekuatan seorang komunikator bisa dari kekuatan argumentasinya,
di mana dia menyampaikan ide secara logis dan persuasif. Nah, kekuatan emosi mampu menyentuh perasaan audiens dan membangun koneksi emosionalnya. Selanjutnya, kekuatan kepribadian, di mana karisma komunikator yang membuat orang tertarik dan terlibat. Yang selanjutnya yaitu penting juga untuk memiliki uang atau bisa disebut dengan sumber daya. Meskipun terdengar materialistis, uang atau sumber daya ini memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan komunikasi. Nah, ini bisa untuk mengakses platform yang lebih besar seperti media atau teknologi. Dapat juga mendukung kampanye komunikasi dengan promosi atau produksi berkualitas tinggi. Bisa juga untuk memperkuat posisi sosial yang secara tidak langsung meningkatkan pengaruh. Nah, pada intinya, menjadi komunikator yang handal itu tidak hanya soal bicara dengan baik, tetapi memahami diri sendiri, membangun kredibilitas, menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Kombinasi ini akan membuat komunikasi lebih efektif, persuasif, dan berdampak ke audiens yang menjadi lawan bicara komunikator tersebut. Untuk pernyataan ini, saya sedikit mengutip dari buku seorang penulis yaitu Agus Mustafa. Dalam bukunya, dalam bahasa Arab itu ada ungkapan yang sangat terkenal yakni al-insanu hayawaan na'atik, yang bermakna manusia adalah hewan yang berakal. Dengan kata lain, jika manusia tidak menggunakan akalnya akan menjadi seperti binatang. Itu pula yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Maka, dalam konteks ini, pembahasan otak lantas bisa mencari keterkaitan antara bagian-bagian otak dengan fungsi akal pada manusia. Binatang punya otak, manusia juga mempunyai otak, tetapi otak binatang itu tidak sama dengan otak manusia karena pada manusia itu adanya akal di dalam otak tersebut. Nah, kemampuan manusia dalam berbahasa itu disebabkan oleh perkembangan otak yang lebih maju dibandingkan hewan. Dan ada dua bagian penting dalam otak manusia yang mendukung kemampuan itu. Yang pertama itu ada area Broca. Itu dapat membantu manusia berbicara dan menyusun kalimat. Yang kedua area Wernicke. Itu dapat membantu memahami kata-kata dan makna bahasanya. Nah, sebenarnya hewan itu berkomunikasi, tetapi caranya sederhana, seperti menggunakan suara atau gerakan untuk memberitahu tentang bahaya atau untuk mencari makan. Namun, mereka tidak bisa berbicara atau menyusun kalimat seperti manusia. Nah, manusia dengan otaknya yang lebih besar dan kompleks bisa berpikir secara abstrak, menyampaikan ide atau gagasan, dan menggunakan bahasa untuk membangun pengetahuan, budaya, teknologi, atau lain sebagainya. Nah, ini yang membuat manusia berbeda dari hewan. Tersebut memang benar adanya, di mana tatapan mata itu merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting, dan perubahan pada pupil mata adalah bagian dari cara tubuh kita untuk merespon rangsangan emosional atau minat kita terhadap sesuatu. Pupil mata secara alami akan membesar atau melebar ketika seseorang merasa tertarik atau minat terhadap sesuatu, baik itu objek, orang, ataupun informasi. Nah, ini adalah respon otomatis tubuh kita yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Contohnya, seseorang yang melihat sesuatu yang disukai itu akan menunjukkan pupil matanya melebar. Sebaliknya, pupil mata mengecil saat tidak ada ketertarikan atau saat merasa tidak nyaman. Nah, adapun tatapan mata sebagai komunikasi nonverbal, di mana mata ini sering disebut sebagai jendela jiwa karena dapat menyampaikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Adapun tatapan mata itu mencakup berbagai aspek,
Yang pertama, kontak mata yang menunjukkan perhatian, kejujuran, atau ketertarikan. Selanjutnya ada pergerakan mata di mana bisa menunjukkan kebingungan, ketidaknyamanan, ataupun kebohongan. Lalu ada pupil yang membesar, yang menunjukkan minat, ketertarikan, atau gairah. Nah, dapat disimpulkan perubahan pupil pada mata itu bukti biologis bahwa tatapan mata memiliki peran penting dalam komunikasi nonverbal, dan ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga bagaimana tubuh kita secara alami merespons situasi dan emosi yang ada di sekitar kita.